Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Baik, kita akan lanjutkan Pak Dirjen pembahasan pada malam hari ini mengenai jaga demokrasi di ruang digital, tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, Pak Dirjen, kalau kita lihat saat ini banyak media online ataupun media cetak yang dimiliki oleh sosok yang aktif dalam bidang politik juga. Nah, ini untuk menjaga netralitas, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Pak Dirjen? Ya, jadi untuk hal yang terkait dengan pers, ya, untuk pers ataupun jurnalisme, itu kita, ya, Kominfo menganut kebebasan pers, ya, kebebasan pers. Artinya apa? Kominfo tidak punya kewenangan untuk mengontrol, ya, mengontrol berita, mengontrol jurnalis, mengontrol media, mengontrol wartawan, begitu. Ya, itu kewenangannya ada di Dewan Pers, ada di Dewan Pers. Tetapi Dewan Pers sebagai mitra, ya, sebagai mitra Kominfo, tentu Kominfo bisa berdiskusi, ya, bisa berkoordinasi dengan Dewan Pers, ya, Dewan Pers untuk bagaimana Dewan Pers bisa menjaga demokrasi di ruang jurnalistik lah, kira-kira begitu. Ya, kalau Kominfo tadi kan menjaga demokrasi di ruang digital. Nah, itu menjadi tugas Dewan Pers. Ya, Dewan Pers sejauh yang saya ketahui memang setiap pemilu melakukan berbagai kebijakan, berbagai langkah, ya, agar pemilu berlangsung damai. Ya, misalnya mereka melakukan pelatihan peliputan pemilu misalnya. Dewan Pers juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan agar media bersifat independen, ya, bersifat independen, bersifat imparsialitas, yang menjadi ruang publik untuk pendidikan politik, begitu. Nah, terkait dengan sejumlah media yang dimiliki oleh politisi, yaitu memang tidak ada aturan yang melarangnya, ya, tidak ada aturan yang melarangnya. Ya, tinggal lagi kemudian bagaimana Dewan Pers ataupun kalau untuk media televisi itu KPI, ya, KPI bisa menjaga independensi media, terutama media sendiri sebetulnya. Ya, kuncinya ada di media. Ya, jadi kalau di dalam dunia media atau dunia jurnalisme itu kan istilahnya self regulation. Ya, jadi aturan, etika itu mereka sendiri yang bikin. Ya, misalnya kalau demi untuk menjaga independensi, bila ada wartawan, ya, wartawan satu media yang katakanlah nyalek begitu, ya, mencalonkan dirinya untuk dipilih sebagai anggota legislatif, ya, itu ada media, dan bagus saya kira ini si wartawan itu yang caleg itu harus nonaktif sementara, ya, dari medianya. Nah, ini bagus sekali untuk menjaga independensi tadi itu atau netralitas, ya, dalam istilah yang umum, untuk menjaga netralitas. Nah, ini saya kira baik, praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh sejumlah media yang ketika ada wartawannya atau karyawannya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ya, maka dia dinonaktifkan. Ya, nanti setelah selesai pemilu, kalau dia terpilih, ya, maka dia berhenti dari media tersebut. Tapi kalau dia tidak terpilih, ya, terserah medianya apakah mau mengaktifkan kembali dia sebagai wartawan atau karyawan atau tidak. Itu sangat tergantung kepada media. Nah, kesadaran atau self regulation ini menjadi penting, ya, kita terapkan, diterapkan oleh media masing-masing begitu, dengan disupervisi, ya, atau diawasi oleh Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, ini berarti adalah pembagian tugas untuk mengawal ruang digital begitu Pak Dirjen, ya, untuk menyukseskan pemilu, dan media juga harus melek bagaimana harusnya memberikan pemberitaan agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang pelaksanaan pemilu. Baik Pak Dirjen, Ya, mungkin terakhir jadi harus kita camkan juga, saya kira, ya, bahwa independensi atau netralitas media itu adalah hak publik. ya. Ya, hak publik. Karena dengan independen dan netral, maka media bisa menampilkan informasi yang benar, ya, yang benar
tentang pemilu, tentang calonnya, ya tentang calon presiden, calon anggota legislatif, begitu. Dan media ini kan berfungsi sebagai clearing house, sebagai rumah penjernih ya terhadap hoax-hoax atau disinformasi politik tadi itu. Nah, media bisa berfungsi sebagai clearing house kalau dia independen, kalau dia netral, kira-kira begitu. Baik. Pak Dirjen, terakhir mungkin bisa singkat bagaimana himbauannya kepada masyarakat untuk bisa cerdas begitu di ruang digital untuk bisa menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Silakan Pak Dirjen. Ya, saya kira masyarakat harus menumbuhkan kekritisannya, ya baik secara mandiri maupun melalui mengikuti program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal literasi ataupun edukasi digital. Ya, dan kemudian yang kedua, masyarakat peduli ketika menemukan disinformasi politik, ya laporkan ke Kominfo ataupun aparat berwenang. Kemudian yang ketiga, ya tentu saja berpartisipasi ya dalam pemilu ini, ya supaya pemilu ini berlangsung partisipatif. Ya, salah satu ukuran demokrasi kan partisipasi yang besar lah, kira-kira gitu. Makin besar partisipasi politiknya berarti makin demokratis satu negara. Saya kira itu, Mona. Baik, kita kutip, makin besar partisipasi politiknya, makin besar juga demokrasi suatu negara. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdiskusi dalam juru bicara kali ini. Kita harapkan dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Kominfo, benar-benar bisa menjaga ruang digital kita untuk bisa menyukseskan pemilu serentak 2024. Terima kasih Pak Dirjen, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Saya Mona Azarenisa, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.